Qala al-mu'allifu al-habib Abdullah bin Husain bin Tahir rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi kitabihi fid dharain amin. Fi kitabihi Sulamut Taufiq, fi kitabihi Sulamut Taufiq ila mahabbatillah ala tahqiq ila anqal. Karena tinggal sekali lagi ya mungkinannya ya, alangkah baiknya kalau kita mengurai atau mengulas sedikit yang berkaitan dengan puasa dulu ya, biar kalau memang hari ini gak cukup bisa lanjut gitu. Jadi di situ kita baca saja kitabnya, tetap kitab Sulamut Taufiq bab yang berkaitan dengan puasa. Silakan dibuka di situ, menghangatkan kembali biar ketika nanti memasuki bulan Ramadan khususnya kita alal ilmi. Jadi ibadah dengan ilmu. Nah, mungkin kita sering biasa kalau adat as-salafuna saleh, mereka biasanya kalau memasuki bulan-bulan tertentu seperti bulan Ramadan atau bulan haji maka pindah bab semuanya. Yang awal ini bab Ramadan puasa, kalau haji bab puasa, walaupun pembahasannya nggak sampai situ. Kenapa? Tadi tujuannya biar kita masuki momen atau bulan tertentu kita tahu keilmuannya. Minimal kita bisa mengambil sikap. Ketika ada satu permasalahan di bulan Ramadan kita tahu hukumnya. Ya, kita ada gambaran, jadi kita nggak ragu lagi. Ya, ini sah, ini tidak sah, ini batal, ini tidak, ini sunnah, ini bukan sunnah dan seterusnya. Nah, ini alangkah baiknya kita kaji sekilas yang berkaitan dengan puasa. Yang mana perlu dipahami pula puasa Ramadan ya, termasuk maklum minadin bid-darurah. Puasa Ramadan maklum minadin bid-darurah. Tandanya baik orang alim ataupun orang awam sudah tahu tentang kewajiban puasa Ramadan. Berarti jika ada yang ingkar akan kewajiban puasa Ramadan, maka hukumnya murtad. Karena hukumnya maklum minadin bid-darurah. Tidak boleh ingkar. Kalau ada orang yang ingkar bisa menyebabkan dia keluar dari Islam. Yang mana kewajiban puasa Ramadan baik diterangkan dalam Al-Quran bil kitab wa sunnah wal ijma'. Diterangkan dalam apa? Dalam Al-Quran sebagaimana Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, itu dalil atau asal daripada kewajiban puasa Ramadan. Dalam sunnah banyak sekali yang berkaitan dengan puasa dan ijma' kesepakatan para ulama pun begitu. Kenapa Ramadan dinamakan bulan Ramadan? Ramadan dinamakan Ramadan karena memang ketika orang Arab dahulu menetapkan suatu nama bulan, mereka biasanya melihat situasi. Ya, apakah dilihat cuaca atau situasi. Misal Ramadan memang bertepatan ketika itu sedang apa? Sedang panas-panasnya. Karena cuaca sedang panas-panasnya, makanya orang Arab nyebutnya Ramda. Sedang panas itu bahasa Arabnya Ramda. Makanya disebut bulannya apa? Ramadan. Ya, ada lagi sebagian ulama mengatakan Ramadan mananya yarmidu. Yarmid mananya yahrik. Apa yahrik? Membakar. Karena Ramadan itu yahrikudz dzunub, yarmidudz dzunub ay yahrikuha. Maknanya apa? Dia membakar dosa. Makanya kalau orang lepas puasa Ramadan, selesai puasa Ramadan bersih dia. Benar-benar bersih. Kayak orang kembali lagi. Makanya pas apa? Selepas bulan Ramadan kita nyambut apa? Idul Fitri. Apa mana Id? Kembali apa? Suci, fitri suci, bersih. Seperti orang baru dilahirkan kembali, bersih. Tapi yang puasa Ramadan
Kadang-kadang ikut idnya ikut, puasanya kagak. Ya. Orang kan puasa Ramadan id itu bersih, kembali menjadi bersih. Berarti yang kagak puasa ya kagak bersih deh. Masih bergelimangan dosa, rugi. Makanya sampai Rasulullah ketika malaikat Jibril berdoa dan Rasulullah diminta untuk mengaminkan. Di antaranya apa? Ya, orang yang masuk bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan dosanya belum diampunin, itu termasuk orang celaka. Nabi apa? Amin. Ngeri. Makanya kalau orang Ramadan tinggalkan datang. Ya, maksiat jauhin. Usahakan juga perkara-perkara mubah batasin. Makanya Imamul Haddad di dalam kitab An-Nasai Diniyah, kalau udah masuk bulan Ramadan, ya Ramadan tuh bimanzilatil Jum'ah fil usbu. Kan kalau di hari Jumat, dalam satu minggu hari Jumat itu dibatasin tuh perihal duniawi, udah cukup 6 hari cukup buat ibadah. Sama Ramadan di bimanzilatil Jum'ah. Jadi kalau 12 bulan ketika masuk Ramadan, untuk perihal keduniawian coba diminimalisir. Kadang-kadang kagak. Kalau masuk bulan Ramadan makin semangat ke pasarnya. Perasaan sebelum Ramadan enggak ke pasar. Pas Ramadan ke pasar mulu. Apalagi udah menjelang akhir. 10 terakhir di mall semuanya. Nah kita diminta ibadah, ini apa? Jadi pasar. Kita lihat. Kebalik jadinya ya, kebalik. Kalau gue lihat rugi, karena memang bulan itu bulan spesial banget, spesial buat umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang perlu kita pahami juga puasa, apa itu puasa? Puasa itu kalau secara bahasa etimologinya dia mutlaqul imsak, menahan diri dari apa saja puasa namanya, termasuk puasa ngomong, puasa itu. Anda nggak mau ngomong, puasa ngomong ada. Ya, tapi itu secara bahasa. Tapi kalau secara syariat atau terminologinya apa? Al-imsaku an jami'il mafatirat min tulu'il fajr ila ghurubi syamsi biniyatin makhsusah. Puasa itu apa? Puasa itu menahan diri dari semua yang membatalkan. Jadi kalau ada orang puasa tapi siangnya makan, tapi nggak bernyawa, itu bukan puasa namanya. Ya, puasa itu meninggalkan semua yang membatalkan, menahan diri dari semua yang membatalkan. Ya, dari kapan? Dari terbitnya fajar masuk subuh, ila ghurubi syamsi sampai terbenam matahari masuk maghrib. Berarti kalau orang puasanya wisol gimana tuh? Ada kan orang puasa wisol subuh ketemu subuh, dianggap puasa gitu? Menurut syariat enggak itu. Menurut syariat bukan puasa, enggak ada puasa dari subuh ketemu subuh, enggak ada. Ada biasanya sebut namanya puasa wisol ya. Nah, itu tidak dianggap puasa syar'i. Ya kalau dia puasa itu ya maghrib batalin dulu. Enggak boleh dia enggak batalin, haram hukumnya. Apalagi puasa anak kecil sampai zuhur. Sebut puasa enggak? Kalau dalam syariat bukan puasa namanya. Iya, tapi membuat latihan boleh. Buat dia melatih pelan-pelan, ya mendidik. Nah itu latihan saja, tapi memang secara syariat tidak dianggap puasa. Dan itu pun semuanya biniyatin makhsusah, harus pakai niat. Berarti kalau orang dari beduk subuh sampai beduk maghrib kagak makan, kagak minum, tapi kagak niat, malamnya puasa, ya kagak. Karena yang namanya puasa itu mesti niat malamnya. Kalau malam kagak niat, maka tidak dianggap puasa. Kapan bulan Ramadan itu diwajibkan? Bulan Ramadan diwajibkan pada tahun kedua Sya'ban. Pada tahun Hijriyah, tahun ba'da hijrah. Kedua setelah hijrah di bulan Sya'ban. Jadi di mana tuh? Di kota Madinah. Nabi dakwah di Mekah berapa? 13 tahun. Di Madinah 10 tahun. Tahun kedua di Madinah baru turun tuh ayat tentang diwajibkan puasa Ramadan. Berarti Nabi dapat puasa berapa kali? 9 kali. Lepas 9 kali Nabi wafat. Yang uniknya di 9 kali Nabi puasa, 8 kali semuanya hanya 29 hari. Hanya 1 kali aja Nabi puasa sampai 30. Tapi full semuanya, maksudnya dalam artian emang kan ke bulan Arab apa?
29 32. Bulan Arab 29 30. Tapi yang 8 kali hanya sampai tanggal 29. Besoknya udah 1 Syawal. Gitu. Hanya 1 kali sampai tanggal 30. Makanya kebanyakan emang puasa itu sampai 29. Banyaknya begitu. 30 jarang-jarang. 29 hari kebanyakan itu daripada puasa. Nah, itu yang harus dipahamin juga tuh. Banyak keutamaan orang puasa dalam hadis-hadis sahih. Dalam satu riwayat Imam Ahmad sama Imam Bukhari dalam sahihnya di kitab Shaum itu dikatakan bahwasanya kullu hasanatin bi asyri amsalha ila 700 da'fin ila siyam fahwali wa ana ajzi bih. Setiap satu kebaikan itu dibalas sama Allah berapa? Minimal 10, maksimal 700. Jadi kalau amal kebaikan satu yang kita lakukan diganjar sama Allah minimal 10, maksimal 700. Illa siyam, kecuali puasa. Kalau puasa tidak ada batas maksimal. Kenapa? Fahwali wa ana ajzi. Karena puasa itu untuk saya dan saya yang akan membalasnya. Di sini maknanya bahwa saya puasa itu gede balanya. Ya, bahkan sama Allah kagak dikasih batasan. Saking gedenya Allah berikan karunia yang Allah berikan untuk orang yang berpuasa. Makanya rugi. Orang masuk bulan Ramadan, dia tinggal di Ramadan tambah puasa, rugi dia. Ya, celaka deh. Orang Nabi bilang celaka. Yang doa Jibril, yang amin Rasulullah, gimana agak mustajab gitu. Celaka. Makanya hati-hati kalau orang masuk Ramadan, udah fokus deh. Banyak-banyakin ibadah, hatamin Quran. Kalau emang dia kerja, niatin ibadah. Ya, karena emang kerja kebutuhan dia, ada nafkah misalnya, selepas dari itu fokus di i'tikaf atau ngaji Quran, hatamin zikir, selawatan, baikan sedekah, begitu. Udah handphone tutup, televisi tutup dulu. Maksudnya apa? Jangan ke dunia, udah minimalin dah gitu. Yang biasa 24 jam handphone. Udah kalau bisa tuh handphone gak kena ada tuh. Ramadan. Illa pas waktu-waktu tertentu kalau emang ada kebutuhan, selebihnya keras. Nah, gitu. Masih begitu. Kalau nggak begitu nggak dapat apa-apa kita. Sayang kita nggak maksimalin bulan Ramadan. Dikatakan bahwasanya dalam hadis sahih juga dikatakan lisa imil farhatan, orang yang berpuasa 2 kali gembira katanya. Kapan? Wa iza aftara, kalau dia berbuka dia senang. Yang kedua wa iza laqi Allah, yang kedua ketika dia bertemu Allah. Lihat aja kalau orang puasa tuh, ketika sedang buka apa aja ada. Emang sama Allah disenengin. Nggak ada orang buka nggak seneng, nggak ada. Aneh berpuasa lagi nggak ada. Emang begitu kodratnya Allah kasih kesenangan. Orang dia buka dikasih senang. Yang kedua emang apa? Tadi. Yang kedua Allah kasih pintu masuk untuk ketemu Allah. Karena dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, apakah mungkin manusia bertemu Tuhannya? Mungkin. Itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Melihat. Bagaimana melihatnya? Bila kaifin. Tidak ada bagaimana. Ya, karena Allah enggak bertempat. Jangan katakan Allah di depan, Allah di atas lah, enggak boleh. Allah di surga, bukan. Allah enggak bertempat. Tempat yang ciptain Allah. Akal kita terbatas. Nah, tapi mungkin enggak ada tempat tapi tak bertempat? Mungkin, seperti mimpi. Mimpi itu ada tempatnya, ada bentuk jangan, tapi bertempat enggak ada. Begitulah gambarannya secara analogi, dunianya ada, akhiratnya ya ada pasti. Dan akidah Ahlus Sunnah Jamaah, mungkin seorang hamba bertemu Tuhannya nanti, Allah Jalla Jalaluhu. Dan pintu masuk untuk ketemu Allah salah satunya adalah puasa. Karena nikmat terbesar apa? Bukan surga, bukan. Nikmat terbesar bagi penduduk surga bertemu Allah. Makanya nanti orang bervariasi. Ada yang lihat Allah sekejap, ada yang lama, bervariasi. Waliyadzubillah, Allah tidak memperlihatkan buat hambanya. Alhamdulillah. Kita khawatir, mudah-mudahan Allah kita dapat bagiannya.
Dan salah satu pintu kita pengen ketemu Allah, dapat nikmat terbesar itu puasa. Gembira nanti dia. Makanya fa idza laqiyallah, ketika dia bertemu Allah dia gembira. Ambil nih bagian. Ya, pintu masuk kita ketemu Allah. Dalam hadis lain juga dikatakan as-saumu junnah wa hisnun hasin minan nar. Dalam hadis lain dikatakan puasa itu perisai. Wa hisnun hasin, benteng yang kokoh. Benteng yang akan menjaga dia dari apa? Dari api neraka. Pertanda apa? Kalau orang puasa insya Allah ya masuk surga. Gak ada antara neraka dan surga di tengah-tengah, gak ada. Kalau jangan neraka nggak terima dia, dijaga ya surga tempatnya dia. Allah masukin ke surganya. Kita ya mudah-mudahan Allah ja'ala min ahli jannah. Nah, baik itu perihal masalah puasa. Puasa ada yang puasa wajib, ada puasa wajib kan? Ada puasa sunnah, ada puasa apa lagi? Puasa yang makruh hukumnya, ada yang hukumnya haram. Hukum puasa itu ada 4. Pertama wajib. Puasa wajib ada berapa? Puasa yang wajib ada berapa? Ada 6. Pertama puasa Ramadan, jelas. Yang kedua puasa qadha. Qadha Ramadan yang dia tinggalkan wajib tuh. Ya, nggak boleh. Ustaz, saya pernah ninggalin 5 tahun silam tuh kayaknya. Pernah ninggalin, aneh ingat banget tuh. 3 hari belum ada qadha sampai sekarang. Qadhanya berapa? Dilipat gandakan? Enggak. Namanya qadha enggak ada lipat gandakan, tetap. Kalau 3 hari dia tinggalin, 3 hari qadhanya. Tapi karena udah lewat masuk Ramadan berikutnya wajib bayar fidyah. 1 hari 1 mud, 3 hari 3 mud. Karena udah lewat 5 tahun, 3 kali 5, 3 kali 5, 15. Berarti bayar 15 mud. Puasa mah tetap 3 qadhanya plus 15 mud dia bayar tuh. 1 mud berapa? 6,5 ons. 1 liter kurang. Ya, lebih boleh gak? Boleh lebih. Yang gak boleh kurang. Kurang gak boleh, lebih boleh. Nah, jadi begitu. Itu mesti bayar tuh. Apa bagi orang yang memang punya qadha, khususnya perempuan yang memang tiap bulan ada halangannya, mesti dibilangin tuh. Dia wajib qadha, jangan enggak. Yang ketiga, puasa apa lagi? Puasa kafarat. Puasa kafarat itu apa hukumnya? Wajib. Kafarat itu puasa apa sih? Misal di siang hari Ramadan berhubungan badan dengan istrinya, puasa kafarat itu kenanya tuh siang hari ya, bukan malam ya. Kalau siang hari lagi puasa, dan itu hanya puasa Ramadan doang. Dan puasa kafarat hanya kena bagi suami, istri enggak, hanya suami saja. Terus bagaimana kalau dia kena puasa kafarat? Berapa kafaratnya? Puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, kau jangan ngebandel gimana? Besok begitu lagi ya, tinggal di double aja. Yang 4 bulan begitu. Apa ya? 4 bulan. Gitu. Ya 4 bulan berturut-turut. Makanya khawatir pengantin baru. Makanya kalau pengantin afdalnya lepas Ramadan. Syawal afdalnya. Jangan Sya'ban, apalagi mau Ramadan. Nah, ribet terusannya. Nah, itu khawatir apa namanya? Itu wajib hukumnya. Termasuk puasa kafarat zihar. Zihar itu tasbihu zaujatahu bimahramihi. Seorang suami menyerupai istrinya dengan mahramnya. Seorang suami menyerupai istrinya dengan mahramnya. Misal dia berkata sama istrinya, mukanya mirip sama anaknya. Atau dia berkata sama istrinya, mukanya atau hidungnya mirip sama anaknya atau sama ibunya. Kan mahramnya tuh haram hukumnya tuh. Haram. Dia ngomong sama istrinya, muka kamu mirip banget ibu kamu ya. Haram itu. Atau muka kamu mirip banget yang mana kita yang ketiga, haram. Terus haram doang? Enggak, ada kafaratnya. Apa kafaratnya? Puasa 2 bulan berturut-turut. Makanya yang mau nikah masih belajar dulu tuh. Ya minimal apa? Minimal dasar. Wajib hukumnya belajar kalau orang menikah, belajar berkaitan dengan nikah. Biar dia enggak terjerumus kepada apa? Hukum-hukum syariat. Itu zihar tuh sama tuh.
2 berturut-turut ya. Berarti kalau 2 bulan kurang 1 hari dia batal, mana ulang lagi dari pertama. Berturut-turut dan wajib hukumnya. Nah itu 2 bulan berturut-turut itu selain puasa yang dia batalin tadi kalau Ramadan. Berarti kalau Ramadan gimana? 2 bulan plus 1 hari. Kena tuh, udah dosa besar, kena kafarat. Nah gitu. Kemudian apa lagi yang wajib? Puasa apa lagi? Puasa nazar. Wajib tuh. Puasa sunnah yang dinazarkan wajib hukumnya. Ya. Kalau dia nazar mau puasa Senin. Ya, Anda nazar Senin besok pengen puasa. Wajib tuh hukumnya tuh. Berubah sunnah menjadi wajib. Luar biasa tuh, nggak boleh. Terus kalau menjadi wajib pahalanya pahala wajib. Makanya Sayyidil Habib Salim, Sayyidil Walid Habib Salim Syahati rahimahullah, kalau di bulan Ramadan biasanya beliau mengutarakan begini, kalau lagi mau sholat tarawih di Masjid Jami, di taklimnya beliau atau waktu asar, hendaknya kata beliau dianjurkan kalau ingin sholat sunat tarawih misalnya biar berlipat ganda pahalanya dinazarkan kata beliau. Tapi nazar jangan jauh-jauh. Takutnya aneh nazar mau tahajud ketiduran malam. Kena kafarat dia ntar. Kena kafarat. Nah harus gimana? Nazar kalau bisa ya kalau kita mau sholat nih, mau sholat apa? Sholat duha. Nazar itu. Ya saya nazar sholat duha 2 rakaat lillahi ta'ala. Baru nazar kan mesti dilapalin tuh. Baru Allah dia takbir niatnya apa? Niat wajib. Duhanya menjadi wajib karena dinazarkan sama seperti mau puasa Senin dinazarkan. Kalau dinazarkan jadi wajib berarti malamnya masih niat, nggak boleh di pagi hari, masih malam niatnya. Nah karena wajib. Apalagi yang wajib? Misalnya mau sholat istisqa, ya misalnya istisqa sholat mau hari Selasa lagi kemarau nih, saya istisqa. Kemudian hakim atau pemerintah atau yang mewakilinya memerintahkan penduduknya untuk puasa sebelum sholat istisqa, maka hukum puasa itu wajib hukumnya. Wajib hukumnya itu. Kemudian puasa itu ya pengganti daripada menyembelih kurban kalau orang kena dam di Mekah, baik haji atau umrah tuh. Kalau misalnya kayak misalnya jamaah haji Indonesia ya, biasanya haji tamattu, kalau haji tamattu bisa. Kayaknya apa? Haji ifrad ya. Haji dulu baru umrah. Tapi kebanyakan Indonesia haji tamattu, umrah dulu baru haji. Kenapa? Karena waktunya masih panjang. Karena kalau dipakai haji ifrad, haji dulu baru umrah, sedangkan dia pakai pakaian ihram, nggak boleh dilepas, nggak boleh motong kuku, nggak boleh pakai minyak wangi, ribet urusannya. Ya makanya tamattu dia biarin kena dam deh. Tapi dia boleh amal lihat tadi itu. Nanti pas haji udah dekat haji baru niat haji. Jadi biar nggak terlalu kena dam banyak, nggak meribetkan dia, tapi konsekuensinya kena dam. Damnya apa? Nyembelih kurban di Mekah, disedekahkan di sana. Kalau nggak mampu, nah ini dia. Kalau dia nggak mampu untuk beli kurban, wajib puasa 10 hari, 3 hari di sana, 7 hari kalau udah nyampe ke rumahnya. Dan itu puasanya wajib. Gitu ya. Kemudian ada puasa yang hukumnya sunnah. Ada hukum sunnah terulang-ulang, ada yang terulang-ulang tahunan, ada yang terulang-ulang bulanan, ada yang terulang-ulang apa? Mingguan. Yang tahunan apa? Puasa Arafah tuh. Puasa Arafah tuh tanggal 9 Zulhijjah. Bagi yang selain jamaah haji sunnahnya puasa. Itu diampuni berapa? 2 tahun diampuni puasa Arafah tuh. Tahun sebelumnya sama tahun berikutnya. 2 tahun jangan tinggal di puasa Arafah tuh 9 Zulhijjah. Apalagi? Puasa Asyura 9, 10, 11 bulan Muharram. Apalagi tuh? Bulan Syawal 6 hari di bulan Syawal, jangan ditinggalin tuh puasa sunnah. Habis Ramadan, kemudian hari kedua puasa lagi afdalnya. Ustaz, opor masih ada merendang. Ya, atau masih muter dia. Gimana? Boleh gak? Di lain hari boleh. Asalkan masih Syawal. Boleh digabung Senin Kamis boleh. Enggak harus berurutan. Memang afdalnya berurutan. Afdalnya. Tapi kalau enggak berurutan juga boleh. Misalnya yang penting 6 hari di bulan Syawal yang penting. Boleh di akhir-akhir atau Senin Kamis.
Itu keutamanya orang yang puasa Ramadan, summa kemudian atba'u bisittin min Syawal, kemudian disertai puasa 6 hari bulan Syawal, faka'annama shaumad dahr. Maka dia dianggap seperti puasa 1 tahun penuh kata Nabi. Enak banget gitu ya. Hanya puasa apa tadi? Ramadan, 6 hari Syawal, dihitungnya kita puasa 1 tahun. Rugi kalau kita nggak ambil di bagian ini. Ya, nah itu. Termasuk juga puasa sunnah Pak. Ini puasa min ashurul hurum. Puasa di bulan-bulan yang dimuliakan. Ada berapa tuh? Ada 4 ya. 3 berurutan, 1 terpisah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, 1 lagi bulan Rajab. Makanya bulan Rajab sunnah puasa. Bagaimana suatu ada sebagian yang mengatakan puasa Rajab dalilnya ada yang dhaif, ada yang apa? Palsu. Ya, ente lihat hadis yang mana? puasa Rajab mah itu dia apa disunahkannya karena dia min asyuril hurum, bukan karena dalil-dalil yang disampaikan. Taruh ada hadis-hadis kemudian mereka mengkaji itu dhaif, ini maudhu, itu bukan hadis yang mensunahkan puasa Rajab, karena Rajab itu min asyuril hurum. Hadis sahih dalam Sahih Muslim disebutkan Abdul Syam ba'da Ramadan syam ayam asyurul hurum. Oh, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya puasa setelah Ramadan adalah puasa yang dilaksanakan di bulan-bulan mulia yang ada 4 tadi itu. Gitu. Jadi ya kalau ada orang ini maudhu, puasa Rajab itu maudhu, itu di mana dalilnya? Ya. Kalau ingin mengutarakan ini maudhu, ini dhaif, hadis, sebagian hadis yang menyatakan keutamaan silakan. Anda mengkajinya itu maudhu, itu silakan. Tapi kesunahan puasa Rajab tetap puasa sunnah, nggak ada kaitannya dengan dalil-dalil itu. Cuma kan kadang-kadang sebagian orang apa? Memukul rata. Jadi hadis itu seakan-akan menjadi dasar kesunahan puasa Rajab, padahal bukan. Nah, gitu ya. Jadi ada dalil lain. Nah, itu daripada puasa yang tahunan tuh terulang-ulang. Ada yang puasa yang bulanan. Seperti apa tuh? Puasa Ayyamul Bid. Ya, 13, 14, 15 Hijriah. Cuma hitungannya apa? Bulan Arab. Apalagi Ayyamus Sud. Di ujung tuh 28, 29, 30. Nah, kalau bulannya sampai tanggal 29 bagaimana? Berarti 30-nya pas tanggal 1-nya. Bahkan usahain setiap bulan jangan tinggalkan puasa minimal 3 hari. Mau Ayyamul Bid atau enggak Ayyamul Bid, Senin Kamis 3 hari. Karena gini, tabiat manusia itu selama 1 bulan itu kalau dia enggak puasa 3 hari minimal, dia basah. Karena basah itu membuat kita malas ibadah, tahajud berat, ngaji Quran berat, jamaah berat. Karena terlalu banyak makan kita, nurutin nafsu kita, belum maksiat kita, jadi basah. Cara ngeringinnya gimana supaya ringan? Puasa minimal 3 hari. Bahkan Nabi sampai berwasiat, salah satu daripada wasiat Nabi, jangan tinggalkan puasa minimal 3 hari setiap bulan. Biar apa? Biar tubuh kita itu enteng untuk ibadah, nggak berat gitu. Makanya jangan tinggalin tuh puasa 3 hari, karena itu menjaga diri kita biar seger terus untuk ibadah, semangat nggak berkurang. Jangan tinggalin. Mau Senin Kamis atau puasa Ayyamul Bid, khususnya buat hati kita jaga biar bersih, ringan dan seterusnya. Kemudian ada lagi puasa yang terulang-ulang selama mingguan, Senin Kamis. Tapi yang paling afdal puasa apa? Puasa Som Nabi Daud alaihissalam. Sehari puasa, sehari tidak. Itu puasa apa? Nabi Daud. Kemudian ada yang makruh hukum puasanya. Apa? Ifrad yaumil Jumat, awil Sabti, awil Ahad. Puasa yang hari Jumat saja, atau hari Sabtu saja, atau hari Ahad saja. Makruh nih. Ini kalau puasa sunnah ya, hukumnya makruh. Makanya kalau kita pengen puasa sunnah hari Jumat, usahakan disambung dengan hari sebelum atau sesudah, biar tidak makruh. Tapi kalau hari itu makruh, sama apa lagi? Sama puasa apa tuh? Puasa dahar. Tiap hari puasa gitu. Tiap hari puasa gitu. Makruh tuh. Karena nanti kalau orang-orang tiap hari puasa udah hilang tuh rasa nanti Ramadan. Kan apa sih hikmahnya orang puasa Ramadan? Apa hikmahnya?
Biar aja merasakan kelaparan, orang-orang yang kelaparan. Dia yang ngerasain, oh lapar itu begitu gak enak. Biar dia sadar. Nah kalau yang lapar kagak enak, begitulah orang-orang kelaparan. Bantu mereka. Biar kita tuh disadarin dengan keadaan kita, biar kita mau bantu orang. Itu maksudnya. Daripada hikmah, daripada puasa. Kemudian yang keempat ada yang statusnya haram. Ada dua ya. Ada haram ma'asihah, ada haram tapi sah. Seperti apa? Seorang istri puasa sunat tanpa izin suami. Istri nggak pakai izin sama suami, hari Senin puasa aja dia. Haram itu, tapi sah. Kenapa haram ya? Mungkin suami ada hajat dengan dia, ada butuh dengan dia, karena dia lagi puasa, tercegahlah hajat suami. Padahal taat sama suami wajib. Makanya haram tuh. Makanya istri kalau ingin puasa sunat izin dulu sama suami. Yang kedua, puasa haram dan tidak sah. Seperti apa? Ada 5 dia. 1 puasa ketika apa? Idul Fitri, haram. Tapi kalau hari kedua boleh enggak? Boleh. Yang haram itu hanya tanggal 1 Syawal pas lebarannya. Tapi kalau tanggal 2 Syawal boleh, hukumnya udah boleh itu. Kemudian apa lagi? Idul Adha. Haram hukumnya Idul Adha. Diharamkan tuh. Ketiga apa lagi? Puasa Ayyamut Tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Setelah apa? Lebaran Idul Adha itu haram itu. Ya, itu ayyamul syarab hari untuk dia bisa bersenang-senang, makan, minum. Nabi melarangnya tuh. Yang keempat apa lagi? Puasa akhir nisfi Sya'ban. Puasa di pertengahan akhir daripada nisfu Sya'ban, 15 Sya'ban ke atas haram tuh. Masalahnya tanggal 16, 17 puasa sunnah ya, haram hukumnya. Kecuali kalau disambung dengan hari sebelumnya, tanggal 14, 15, 16, 17 enggak putus-putus tuh, baru boleh. Tapi kalau dia hanya puasa sunnah sekarang udah 17 Sya'ban, enggak sah. Walaupun itu puasa Senin. Tumben-tumbenan puasa Senin dia. Puasa Senin pas lihat tanggal 17 Sya'ban ya kagak boleh. Haram dan tidak sah. Kecuali kalau dia udah jadi wiridnya. Kebiasaannya dia. Biasanya dia Senin Kamis. Pas ini pertepatan di mana? Pertepatan di setelah 15 Sya'ban. Nah, itu boleh hukumnya. Atau kalau puasa wajib. Kalau puasa wajib hukumnya tidak diharamkan. Ini berlaku hanya bagi apa? Puasa sunnah. Kemudian puasa yang kelima apa yang haram dan tidak sah? Puasa di ayyam syak. Puasa pada tanggal 30 yang beredar, misalnya ada orang tanggal 29 melihat hilal tapi belum dipersaksikan atau sudah ada kabar tersebar, makanya kalau tanggal 30 berarti di situ diharamkan. Ya, makanya biasa kalau sidang isbat tanggal berapa? 29 kan? Menentukan besok masih Ramadan atau besok sudah masuk 1 Syawal. Itu sidang isbat itu daripada apa? Daripada puasa. Baik, kita baca. Faslun yajibu shaumu syahr Ramadan ala kulli muslim. Wajib puasa Ramadan, syahr Ramadan. Lihat. Kenapa syahr Ramadan? Pakai syahru. Sebagian ulama mengatakan menyebut Ramadan tanpa syahru makruh. Makanya abdulnya menyebutnya syahrul Ramadan. Nah, yajibu shaumu syahr Ramadan ala kulli muslimin, atas setiap muslim. Ini kalau Ramadan apa Ramadhani? Kalau di sini Ramadan ya, karena menjadi apa? Mudhafun ilaih, tapi daripada isim ghairu munsharif jara dengan fathah. Nah, tapi kalau dalam niat nawaitu shauma ghadin adai fardhu Ramadan, ini apa Ramadan? Yang kuat Ramadhani. Dalam kitab I'anatul Talibin Hasyiyah Fathul Mu'in. Dalam Hasyiyah Fathul Mu'in itu I'anatul Talibin Ramadhani yang lebih kuat. Jadi nawaitu shauma ghadin an adai fardhu Ramadhani hadhihi, karena dimudhafkan pada isim isyarah atau kalimat yang berikut tadi setelah Ramadan. Di Ramadhani
Tapi kalau nggak pakai Ramadan ini, Ramadan boleh aja, nggak ngaruh. Kagak ngaruh. Kadang-kadang orang gara-gara Ramadan ribut itu. Ada begitu. Ini Ramadan nggak Ramadan ribut urusannya, nggak pakai Ramadan ya disukun kamu selamat. Kata apa kata taskin taslam ya. Kau sukun kau selamat. Kau bingung Ramadan. Itu kan bahasa lisan. Tapi kan kalau dalam niat di hati kan nggak perlu begitu. Niat itu kan qasdu, sengaja besok puasa Ramadan cukup. Itu bahasa lisan doang itu. Nah, kadang-kadang diperdebatkan. Kalau ulama memperdebatkan masih makbul karena mereka meninjau dalam sisi ilmu. Tapi kalau orang awam memperdebatkan, udah ente puasa udah alhamdulillah. Pakai debat. Mafhum ya? Nah, jadi yajibu shaum syahr Ramadan ala kulli muslimin. Wajib puasa bulan Ramadan atas setiap muslim wa muslimah. Wajib hukumnya. Berarti kalau wajib gimana? Ditinggalkan berdosa dia ya. Mukallafin balik berakal. Mukallaf balik berakal. Dia balik berakal. Berarti kalau anak kecil yang belum balik wajib? Enggak, anak kecil belum enggak wajib, tapi nanti akan datang. Kalau umurnya udah 7 tahun maka kalau dia udah mampu suruh puasa. Kalau umur 10 tahun sama kayak saya kayak sholat. Kalau umur 10 tahun ya harus diperintahkan puasa. Kenapa? Karena kemungkinan kalau umur 10 tahun kemungkinan dia sudah balik kemungkinan. Makanya Nabi kalau bisa pukul. Kau jangan ninggalin puasa, dia mampu nih puasa, jangan mau pukul, tapi pukulan yang tidak melukai, tidak mukul muka, tidak mukul bagian yang melukai. Ya, hanya sekedar membuat efek yang dia diperhatikan lah, ada ketegasan, tapi yang nggak membuat luka, nggak membuat berdarah, nggak matain tulang, jangan dipukulin. Gitu. Nah, jadi begitu. Baik, itu mukallaf balik dan berakal. Berakal apa maksudnya? Apa maksud berakal sini? Harus orang waras gitu. Gitu. Berakal tamyiz. Bukan hanya orang waras saja, orang yang sadar. Ya, orang gila jelas nggak sah. Nah kalau orang misalnya pingsan, orang mabuk, mabuk sampai kelayangan sampai lepas dia nggak sadar diri, nyium durian nggak atau nyium bau kambing, ada kan nggak kuat ini. Sampai pusing, sampai kelayangan, sampai lepas diri. Gimana tuh hukumnya? Nah kalau dia sampai 1 hari penuh batal. Tapi kalau mabuknya atau pingsannya hanya sesaat, 1 jam 2 jam dia bangun nggak batal. Pingsan 1 hari penuh sampai maghrib pingsannya batal dia puasanya. Nah berarti di sini apa? Al-aqlu at-tamyiz. Berakal sini maksudnya kesadaran. Baik. Wala yasihu min haidin, tidak sah puasa orang haid, wa nufasa dan orang yang nifas. Baik, orang haid dan nifas enggak sah. Ya. Kalau misalnya jam 3 malam orang wanita berhenti haidnya. Dia mau mandi masih dingin banget, males. Entar aja habis subuh mandinya. Sekalian mau sholat. Tapi dia sahur, dia niat. Sah enggak puasanya? Sah puasanya. Ya, yang penting udah berhenti. Haid jam 3 berhenti, subuh 4:30 misalnya. Subuh 4:30, jam 3 berhenti, kamar mandi berhenti itu haidnya. Mau mandi males, udah deh. Dia wudhu dulu, dia buat sahur, dia niat. Mandinya habis azan subuh. Dia sah hukumnya. Enggak ada masalah. Karena tidak menjadi syarat orang puasa itu mesti mandi dulu. Junub enggak, mau junub ataupun haid berhenti tadi enggak. Kecuali kalau di siang hari dia haid, walaupun dikit batal haid puasanya. Nah, tapi kalau berhenti malam nanti niat mandinya perkara nanti habis azan subuh tidak ada masalah, sah hukumnya. Nah, wa yajibu alaihim al-qada, wajib atas orang wanita haid dan nifas qada. Kalau sholat wanita tidak wajib qada. Kalau orang Kalau orang haid wajib qada. Pertanyaan, kenapa wanita nggak boleh lagi haid? Kenapa nggak boleh puasa? Apa alasannya?
Karena orang haid itu melemahkan. Puasa juga lemah karena nggak ada yang dia makan, dia menahan lapar. Dalam syariat sangat memperhatikan kesehatan. Kalau lemah di atas lemah, akhirnya membuat apa? Sakit. Maka di dalam syariat orang yang haid boleh meninggalkan puasa, tapi tetap qadha. Nah, gitu. Itu alasannya. Karena apa? Syariat itu sangat, kalau di situ pokoknya apapun. Kalau ada suatu bentuk ibadah yang di situ menyakiti diri, syariat diharamkan. Dalam syariat diharamkan, bahkan makruh, bahkan sampai haram, nggak boleh. Kalau ada sifat yang melukai, la darar wala dirar wala tulqu aydiyakum ila tahluka. Nggak boleh engkau jerumuskan dirimu pada perkara yang membahayakan. Ada orang makan silet, makan paku, apa hukumnya? Haram. Membahayakan, haram, membahayakan. Minum racun, apa hukum? Minum baygon, apa hukumnya? Haram, karena membahayakan. Bukan itu nggak ada hukum, ada hukumnya semuanya itu. Haram karena membahayakan. Nah, kalau rokok gimana? Nah, kalau rokok gimana? Kalau Sadah Bani Alawi, Imam Al-Haddad, Sayyidina Husain Syabaka bin Salim, banyak para habaibna khususnya mereka lebih kuat mengharamkan. Walaupun ada sebagian ulama yang memakruhkan, bahkan ada sebagian lagi yang memubahkan. Silakan berbeda ulama versinya. Cuma kalau Sadah Bani Alawi khususnya tarekat habaibna Husain bin Tarim seperti Imam Al-Haddad dan lain-lainnya, mereka lebih condong kepada haram. Kuatnya ke sana, sisi dalil dan lain-lainnya. Nah, baik yang makruh ada, yang merokok ibadahnya makruh. Yang mata makruh silakan. Silakan ikut ulama selagi masih ada dasarnya masing-masing. Tapi ya secara etika enggak. Apakah di masjid misalnya? Di masjid boleh ngerokok enggak? Ya enggak boleh lah. Haram. Bahkan dalam kitab Bughi Abu Starsyidin, Al-Nabi Abdurrahman Masyhur. Abdurrahman Muhammad Usail Masyhur, sebelum kitab Bughi ya, merokok di masjid haram. Jadi hati-hati tuh, ada redaksi orang salah memahami. Ada redaksi dalam kitab bahwasanya ad-dukhan dalam masjid boleh. Yang dukhan orang Indonesia anggapnya apa? Rokok. Yang dimaksud dalam kitab itu adalah bukhur. Garu. Tapi dimanakan oleh sebagian orang, rokok itu ada dalilnya, kitabnya ada. Apa dukhan? Itu bukan rokok di situ. Itu gahru yang boleh. Ya kan sama-sama ada asapnya tuh. Yang penting gimana ya, apa seenaknya dia aja. Hukumnya nggak boleh karena etika dan lain-lainnya ya, masjid jaga. Baik. Makanya kalau masjid kadang-kadang dibuat rokok, kadang-kadang ada misalnya ada oknum ustadznya atau kiai yang ngerokok di masjid, kurang etis lah. Kurang etis. Andai kata dia mau ngerokok, jangan di masjid, luar jauh-jauh. Gitu ya. Kalau dalam ya jangan, tempat ibadah di sini. Bahkan hukum di Senul Bantani mengatakan juga, apa hukum buang angin dalam masjid? Makruh. Walaupun gak ada orang, walaupun kenapa? Ada malaikat di situ. Sama seperti orang merokok, kan baunya itu di masjid. Nah, itu hukumnya memakruhkan di situ. Kalau emang jangan merokok, mendingan di luar masjid. Begitu. Secara etikanya begitu. Baik. Wa yajuzul fitru li musafirin, boleh berbuka bagi orang musafir. Kalau orang sedang safar boleh, tapi musafir yang mana? Satu, safar qasrin. Orang yang melakukan perjalanan atau jarak yang akan dia tempuh sudah mencapai apa? Atau jarak yang akan dia tempuh mencapai masafatul qasar atau 2 marhala. Oh ya Allah, enggak ngomong. Nah, 2 marhala. Kalau sampai 2 marhala, maka hukumnya boleh berbuka, tapi ada tabinya. Bukan orang safar mutlak boleh buka, enggak. 1, 2 marhala. Yang kedua, kalau dia perginya dari rumah keluar desanya sebelum masuk waktu subuh. Udah keluar tuh, makanya dari malam deh. Kalau pagi-pagi dia berangkat enggak boleh. Kenapa? Karena posisi dia sudah mukim. Makanya mana yang dimakan mukim atau safar, yang mukimnya yang dimenangkan.
Makanya nggak boleh kalau orang berangkat jam 6 pagi dari rumahnya safar walaupun jaraknya jauh, nggak boleh jabatan puasanya. Ya, nah itu bagi yang batal puasa kalau berangkatnya malam sebelum sudah keluar boleh. Dan ketika buka niatnya niat tarakhus, niat ambil rukhsah keringanan, itu boleh ya, nggak wajib. Bagi yang kuat lanjutin afdal. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah berikutnya kita akan lanjutkan insyaallah. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.